Selamat malam, perkenalkan nama saya Novi Najira. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan mata kuliah Fisiologi Hewan dengan judul materi Sistem Pernafasan pada Hewan. Sebelum itu kita harus mengetahui tentang pengertian sistem pernafasan pada hewan. Respirasi pada hewan merupakan proses yang diatur oleh saraf untuk mencukupi kebutuhan akan oksigen dan membuang CO2 secara efektif. Pengaturan respirasi dapat berlangsung secara kimiawi maupun sedatif. Pembuangan CO2 dan pemasukan oksigen harus sesuai dengan kebutuhan tubuh hewan, yang dari waktu ke waktu dapat sangat bervariasi. Pada saat laju metabolisme meningkat, kebutuhan oksigen dan pembentukan karbon dioksida juga meningkat. Saat ini kita masuk dalam sistem pernafasan pada hewan invertebrata. Yang pertama, sistem pernafasan pada porifera. Porifera bernafas dengan cara memasukkan air melalui pori-pori atau ostium yang terdapat pada seluruh permukaan tubuhnya, masuk ke dalam rongga spongosol. Proses pernafasan selanjutnya dilakukan oleh sel leher atau koonosit, yaitu sel yang berbatasan langsung dengan rongga spongosol. Pengikatan O2 dan pelepasan CO2 dilakukan oleh sel leher atau koonosit. Selain melakukan fungsi pernafasan, sel leher sekaligus melakukan proses pencernaan dan sirkulasi zat makanan. Selanjutnya, air keluar melalui oskulum. Yang kedua, kita masuk dalam sistem pernafasan pada coelenterata atau hewan berongga. Hewan hidra melakukan pertukaran gas pada hidra terjadi secara langsung pada permukaan tubuhnya. Hal ini karena hidra tidak mempunyai organ khusus untuk pernafasan, pembuangan hasil ekskresi, dan juga tidak mempunyai darah serta sistem peredaran darah. Semua organ-organ itu bagi hidra tidak diperlukan, sebab tubuhnya tersusun atas deretan sel-sel yang sebagian besar masih bebas bersentuhan langsung dengan air yang ada di sekitarnya. Hewan Scyphozoa. Seperti halnya hidra, ubur-ubur ini tidak mempunyai alat respirasi maupun ekskresi yang khusus. Kedua proses tersebut dilakukan secara langsung melalui seluruh permukaan tubuhnya. Dalam hal ini, sistem saluran air dan sistem saluran gastrovaskular sangat membantu dalam memperlancar proses respirasi maupun ekskresi. Kita masuk yang ketiga, sistem pernafasan pada Platyhelminthes. Filum Platyhelminthes yaitu Planaria. Pada Planaria, O2 yang terlarut di dalam air berdifusi melalui permukaan tubuhnya. Demikian juga dengan pengeluaran CO2. Pada cacing tanah, O2 berdifusi melalui permukaan tubuhnya yang basah, tipis, dan memiliki pembuluh-pembuluh darah. Selanjutnya, O2 diedarkan ke seluruh tubuh oleh sistem peredaran darah. CO2 sebagai sisa pernapasan dikeluarkan dari jaringan oleh pembuluh darah, kemudian keluar melalui permukaan tubuh secara difusi. Cacing pipih belum memiliki alat pernafasan khusus. Pengambilan oksigen bagi anggota yang hidup bebas dilakukan secara difusi melalui permukaan tubuh. Yang keempat, sistem pernafasan pada Nemathelminthes. Cacing askari tidak mempunyai alat respirasi. Respirasi dilakukan secara anaerob. Energi diperoleh dengan cara mengubah glikogen menjadi CO2 dan asam lemak yang dieskresikan melalui kutikula. Namun sebenarnya askaris dapat mengonsumsi oksigen kalau di lingkungannya tersedia. Jika oksigen tersedia, gas itu diambil oleh hemoglobin yang ada di dalam dinding tubuh dan cairan pseudokolum. 5. Sistem pernapasan pada Annelida. Cacing tanah bernapas dengan kulitnya, sebab kulitnya bersifat lembab, tipis, banyak mengandung kapiler-kapiler darah. Pada beberapa Annelida bernapasan dengan insang, misalnya Annelida yang hidup di air yaitu Polychaeta atau golongan cacing berambut minyak. Contohnya pada spesies Nereis virens, ini bernapas menggunakan sepasang paropoda yang berubah menjadi insang. Yang keenam, sistem pernapasan pada moluska. Sebagian besar moluska organ respirasinya adalah insang. Hewan bertubuh lunak atau moluska yang hidup di air seperti seafood, cupicumi, dan kerang atau bivalvia bernapas menggunakan insang.
Aliran air masuk ke dalam insang dan terjadi pertukaran udara dalam lamela insang. Moluska yang hidup di darat seperti siput darat atau bekicot bernapas menggunakan paru-paru. Insang diadaptasikan untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dalam air melalui permukaan insang yang luas dan berbentuk membran yang tipis. Kita masuk dalam yang ketujuh, sistem pernafasan pada Echinodermata. Hewan-hewan Echinodermata hidup di air laut, contohnya binatang laut, landak laut, dan mentimun laut. Hewan-hewan ini bernapas dengan insang dermal atau insang kulit. Organ respirasi pada Asterias adalah insang atau papula dan kaki tabung. Yang ke-8, sistem pernafasan pada Arthropoda. Filum Arthropoda meliputi 4 kelas, yaitu Crustacea atau golongan udang dan kepiting bernapas dengan insang. Baik paru-paru buku maupun insang buku, keduanya mempunyai fungsi yang sama seperti fungsi paru-paru pada vertebrata. Yang B, Myriapoda atau golongan lipan dan luwing bernapas dengan trakea. C, Archenida atau golongan laba-laba dan kalajengking bernapas dengan paru-paru buku. D, Insecta golongan serangga atau bernapas dengan trakea. Yang ke-9, sistem pernapasan pada protozoa. Hewan protozoa seperti amoeba atau paramecium bernapas dengan menggunakan permukaan tubuhnya. Oksigen dan karbon dioksida saling berfusi melalui membran sel. Kita masuk dalam sistem pernapasan pada hewan vertebrata. Yang pertama, pernapasan pada Pisces. Alat pernapasan pada ikan berupa insang. Insang bertulang rawan memiliki 5-7 pasang insang. Pada ikan bertulang rawan, insang tidak mempunyai tutup. Dia ada yang A, fase inspirasi atau pengambilan O2, dan B, fase ekspirasi atau pengeluaran CO2. Yang kedua, pernapasan pada amfibi. Alat pernapasan katak mengalami perubahan sesuai dengan perjalanan metamorfosisnya. Pada perkembangan alat pernapasan katak selama metamorfosis tercantum di bawah ini. A, saat fase berudu, alat pernapasannya berupa insang luar. B, saat fase katak muda, alat pernapasannya berupa insang dalam. C, saat fase katak dewasa, alat pernapasannya berupa paru-paru, kulit yang basah, dan selaput kulit pada rongga mulut. Yang ketiga, pernapasan pada reptilia. Alat pernapasan utama reptil adalah paru-paru. Beberapa reptil mempunyai variasi alat pernapasan yang disesuaikan dengan kebiasaan hidupnya. Ada yang reptil yang hidup di air dan reptil yang dapat melayang di udara. Yang keempat, pernapasan pada aves. Sistem pernapasan pada burung tersusun oleh organ-organ pernapasan sebagai berikut. A, sepasang lubang hidung yang terletak pada pangkal paru sebelah atas. B, sepasang lubang hidung dalam langit-langit rongga mulut. C, trakea atau batang tenggorokan terdapat pada percabangan atau bifurkasi trakea dan alat suara atau siring. D, sepasang paru-paru pada rongga dada. E, pundi-pundi udara atau sakus pneumatikus berjumlah 8 atau sampai 9 buah. Pada saat hinggap, proses pernapasan burung baik inspirasi dan ekspirasi sebagai berikut. Inspirasi, tulang rusuk ke depan sehingga volume rongga dada besar dan tekanan kecil, maka udara masuk lewat hidung ke tenggorokan sampai ke kantung udara. Pada saat terbang, inspirasi. Pada saat sayap diangkat, pundi-pundi udara karakoid terjepit dan pundi-pundi udara ketiak mengembang sehingga udara masuk ke paru-paru. Ekspirasi, tulang rusuk kembali ke posisi semula, volume rongga dan dada mengecil dan tekanan besar sehingga udara keluar dari paru-paru. Pada saat terbang, ekspirasi. Pada saat sayap turun, pundi-pundi udara ketiak terjepit dan korakoid mengembang sehingga udara keluar dari paru-paru. Yang kelima, mamalia. Jalannya udara pernapasan. Yang pertama, udara masuk melalui lubang hidung.
yang kedua melewati nasofaring, yang ketiga melewati oral faring, yang keempat melewati glotis, yang kelima masuk ke trakea, keenam masuk ke percabangan trakea yang disebut bronkus, yang ketujuh masuk ke percabangan. Sekian presentasi yang telah saya paparkan tadi. Diucapkan banyak terima kasih. Selamat malam.